Aji pun terpaksa memberhentikan mobilnya tepat di depan penjual tahu bulat itu. Kayak anak kecil tahu nggak? Udah gede masih aja suka jajan kayak gitu, gerutu Aji saat mobil berhenti. Ih, biarin, Dinda masih pengen ngemil tahu, ucap Dinda cemberut. Kakak mau nggak? Tanya Dinda. Aku udah nggak tahan dengan semua ini. Bukan berarti aku diam dan aku nggak bisa berbuat nekat. Tentu aku bisa. Aku yakinkan nggak ada lagi cewek cerewet, manja dan wanita yang kau benci. Sudah tidak ada lagi di sini, gumam Dinda. Berat rasanya meninggalkan rumah ini. Disinilah dia akhirnya bisa memasak walau hanya masakan rumahan. Di sini dia belajar hidup mandiri. Di sini juga dia memendam rasa cintanya. Meski banyak tangis, tapi dia tetap bersyukur pernah serumah dengan Aji. Selamat tinggal rumah. Ada banyak kenangan yang ingin aku ingat selalu meski pahit, gumam Dinda. Selamat tinggal suamiku. Aku selalu berharap kamu adalah teman hidupku. Tapi itu cuma harapan. Aku akan selalu ingat kenangan kita, apalagi pagi tadi. Terima kasih udah buat aku bahagia walau cuma sebentar, ucap Dinda bercucuran air mata. Dinda pun meninggalkan kamar dengan derayan air mata. Sebelumnya, ia menyimpan secari kertas dan surat dari pengadilan di atas meja riasnya. Dulu saat dia punya rencana berpisah, ia sudah pergi ke pengadilan untuk meminta surat perceraian, supaya ia bisa dengan gampang mengeluarkan surat cerai terlebih dahulu, sebelum Aji memberikan terlebih dahulu. Dinda menutup pintu kamarnya dengan pelan. Lalu ia berjalan ke ruang tamu. Ia berhenti sejenak sambil menatap seluruh ruangan. Dulu sering banget tidur di sofa depan TV ini, batin Dinda. Matanya kembali menjelajah dan menangkap dapur di mana kemarin dia bertatapan dengan Aji. Dinda menghembuskan nafas berat. Ia sangat berat meninggalkan rumah ini. Namun, ia harus pergi. Buat apa ia terus di sini? Suaminya saja tidak menginginkannya di sini. Dinda pun keluar rumah dengan beratnya. Ia berjalan sambil berlinang air mata. Dinda pun memberhentikan taksi setelah sudah di trotoar. Dinda tidak tahu ia harus pergi kemana. Dia tidak punya siapa-siapa sekarang. Kalau dia pulang ke rumah, pasti orang tuanya akan kecewa. Apalagi dia tidak punya alasan untuk dijelaskan kepada orang tuanya. Dinda bingung harus kemana. Kalau ke hotel tidak mungkin, karena ia juga hanya punya uang dari tabungannya. Ditambah dengan uang sisa minggu kemarin pemberian Aji. Mau kemana, Dek? Tanya supir taksi. Jalan aja dulu, Pak, ucap Dinda. Di perjalanan, Dinda browsing hotel murah yang kira-kira bisa dia tempati untuk sementara. Pak, ke hotel AR ya, ucap Dinda. Taksi pun melaju menuju hotel. Di sisi lain, ada sepasang manusia yang tengah bahagia. Mereka adalah Aji dan Putri. Saat ini mereka sedang makan di restoran. Mereka memesan steak ayam. Ada rasa tidak enak di hati Aji. Aji terus saja menatap makanan di depannya. Seperti ada yang mengganjal dalam hatinya. Yang, kenapa nggak dimakan? Tanya Putri membuyarkan lamunan Aji. Nggak apa-apa. Ini aku makan, kamu juga makan ya,
ucap Aji sambil mengelus rambut panjang Putri. Kenapa aku lebih nyaman sama tuh anak ya? Aku ini kenapa sih? Aku udah gak ada perasaan lagi sama Putri. Biasa aja rasanya, gak kayak dulu. Malah waktu pas peluk dia, gak ada rasa getaran apapun. Malah sebaliknya, kalau aku peluk Dinda, ada getaran aneh di dada aku. Apa aku cinta sama dia? Gak mungkin, aku gak yakin. Batin Aji menyangkal. Kebenaran yang dirasakan hatinya. Sekarang pikiran dan hatinya sudah berbeda arah. Pikirannya ingin bersama Putri, tapi hatinya memilih Dinda. Setelah beberapa menit, mereka telah selesai makan. Setelah mengantar Putri, Aji berniat untuk ke rumah Andi. Dia ingin curhat perihal kegundahan hatinya. Hanya Andi yang mampu membuatnya percaya perasaan apakah ini. Aji segera memacu mobilnya ke rumah Andi. Akhirnya, Aji sampai di rumah Andi. Setelah minta izin ke mamanya Andi, dia langsung menuju kamar Andi tanpa lama-lama. Tanpa mengetuk, Aji langsung masuk. Memang mereka sudah biasa seperti itu. Saat Aji masuk, dia kaget dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Astagfirullah, mata aku ternodai, ucap Aji yang melihat Andi hanya mengenakan boxer. Ngapain kamu kesini? Ketuk dulu dong kalau masuk, ucap Andi menutupi bagian bawah tubuhnya. Ada apa dengan penampilan kamu? Tanya Aji duduk di sembarang tempat. Ya tahu sendirilah, udaranya panas banget, ucap Andi. Alah, habis aneh-aneh kan kamu, goda Aji. Apaan, maco? Kamu sendiri ngapain kesini? Tanya Andi. Mau tahu aja. Kamu masih hidup apa enggak? Ucap Aji datar. Ya masih lah, kamu pasti ada hal lain kan? Cerita nak sama mama, ucap Andi. Curhat dong ma, ucap Aji menanggapi candaan temannya itu. Iya dong, balas Andi. Jadi gini, aku bingung sama perasaanku sendiri. Bingung kenapa? Tanya Andi. Aku gak bisa kehilangan Dinda dan Putri, ucap Aji pelan. Cuma gara-gara cewek aja bingung. Gini, mending ikuti apa kata hati kamu. Kalau menurut kamu sama Dinda itu lebih baik, ya pilih Dinda. Tapi kalau pilih Putri, kamu lepasin Dinda. Jangan beri dia harapan terus. Dia juga berhak bahagia, saran Andi. Cewek juga ada masanya capek nunggu dan bakal nyerah kalau udah urusan hati. Aku takut aja saat kamu mulai menyadari perasaan kamu ke Dinda itu cinta, dia udah pergi ninggalin kamu karena udah nyerah duluan. Pikir itu baik-baik, karena cinta sejati itu adalah cinta yang telah halal. Aku yakin kalau kamu ikuti kata hati, hidup kamu bakal bahagia, lanjut Andi. Dan satu lagi, sebenci apapun kamu sama istri, kamu harus tetap hargai dia sebagai perempuan, karena perempuan terbuat dari tulang rusuk, dia mudah patah. Selama ini Dinda udah melayani kamu dengan baik sebagai istri. Aku harap kamu mengerti apa yang aku omongin. Aku gak mau kamu menyesal di kemudian hari karena kamu sahabat aku. Dan lagi, kamu udah dewasa. Kamu udah bisa mikir mana yang baik buat kamu. Jodoh yang dipilihin orang tua itu gak pernah salah, ucap Andi. Aji sedari tadi hanya diam merenungi setiap kata-kata Andi. Apa aku keterlaluan sama dia? Apa aku kejam sama dia? Apa aku gak punya hati? Aku emang suami yang bodoh, batin Aji. Karena hari sudah semakin malam, Aji memutuskan untuk pulang. Ia segera pamit kepada Andi dan mamanya.
Lalu Aji pun pulang ke rumah. Tak butuh waktu lama, Aji sudah sampai di rumah karena jalan tidak terlalu macet. Aji mengetuk pintu rumah, namun tidak ada yang merespon. Ternyata pintu tidak dikunci. Lalu Aji pun segera masuk. Aji duduk di sofa karena malam ini ia sangat lelah. Dia belum menyadari keberadaan Dinda yang sudah tidak ada di rumah. Namun, suasana di rumah itu terasa aneh baginya. Kayak ada yang kurang di rumah ini. Dinda, nama itulah yang muncul di kepala Aji. Mungkin udah tidur kali ya, sepi banget nggak ada dia, ucap Aji. Dia tidak mengecek kamar karena takut membangunkan istrinya. Sejenak, Aji berpikir, tumben jam segini udah tidur. Aku cek ke kamar deh, pikir Aji. Setelah di kamar, Aji tidak menemukan istrinya. Hal itu membuat Aji bingung. Lalu ia mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi, tapi tetap tidak ada orang. Lalu ia keluar kamar dan mencari di dapur, tapi tetap tidak ada. Kemana Dinda semalam ini? Lalu ia pun kembali ke kamarnya. Aji pun berpikir positif, mungkin dia lagi keluar. Aji memutuskan untuk mandi. Setelah mandi, Aji membuka lemari untuk mengambil bajunya. Namun saat ingin membuka, tiba-tiba ia tak sengaja melirik lemari Dinda yang terbuka sedikit dan menemukan lemari yang kosong. Kemana semua baju Dinda kok nggak ada, batinnya. Kemana baju dia? Gumam Aji membuka lebar-lebar pintu lemarinya. Ternyata benar, tidak ada satupun baju milik Dinda di dalam lemari. Ia jadi khawatir. Dia teringat omongan Andi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.